Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Kisyatindas, NIM 32322013, jurusan Ilmu Komunikasi, mata kuliah Dasar-Dasar Logika. Di video kali ini, saya akan menjawab tugas dari Pak dosen dan melalui video dan diupload di YouTube. Jangan lupa subscribe dan like juga kalau boleh ya. Yuk kita mulai saja karena HP ini memorinya hanya sedikit, oke? Dan juga video ini tidak diedit karena Kesya nggak bisa ngedit, mohon dimaklumi ya. Oke guys, pertanyaan pertama soal dasar-dasar logika. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan ilmu logika dan jelaskan? 2. Apa manfaat mempelajari ilmu logika dan jelaskan? Nomor 3, apa yang dimaksud dengan proposisi dan bagaimana proposisi terbentuk dan jelaskan dengan disertai contoh dari sedikitnya 4 macam proposisi dan jelaskan. Apa yang dimaksud dengan silogisme dan jelaskan? Dan juga di bawah nih nanti jawabannya. Jawaban pertama, logika. Serapan dari bahasa Belanda logica adalah hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika episteme, bahasa Latin logika, scientia, atau ilmu logika, ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk mempelajari secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu kepada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan kepengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa diartikan dengan masuk akal. 2. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap dan tertib, metodis dan koherenan. 2. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cerdas, cermat, dan objektif. Jawaban nomor 3. Proposisi serapan dari bahasa Belanda propositi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Hal ini berarti suatu kalimat harus dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar tindakan. Singkatnya, proposisi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Dan dalam ilmu logika, proposisi mempunyai 3 unsur, yakni 1. Subjek, perkara yang disebut terdiri dari orang, benda, tempat, atau perkara. 2. Predikat adalah perkara yang dinyatakan dalam objek. 3. Kopula adalah kata yang menghubungkan subjek dan predikat. Contoh kalimat semua manusia adalah fana. Kata semua dalam kalimat tersebut dinamakan dengan pembilang, kemudian kata manusia kedudukannya sebagai subjek. Sedang adalah merupakan kopula. Adapun predikat di sini diwakili oleh kata fana. Banyak modern berpikir bahwa pernyataan dan proposisi adalah sinonim atau paling tidak seharusnya sama berdasarkan bentuknya. Proposisi diklasifikasikan menjadi 2 kategori, tunggal dan majemuk. Proposisi tunggal hanya mengungkapkan satu kali pertanyaan saja, di mana hanya didukung 1 subjek dan 1 predikat. Kalimat tunggal sebagai contoh kalimat setiap manusia akan mati. Dalam kalimat tersebut hanya terdapat subjek, yaitu manusia, sedang predikatnya berupa mati. Kemudian proposisi majemuk. Proposisi ini dibentuk dari gabungan 2 proposisi tunggal atau lebih dari kalimat pernyataan ini. Sekurang-kurangnya didukung 2 pola kalimat. Misalnya seperti kalimat seperti setiap warga negara harus menyadari hak dan tanggung jawabnya. 4. Silogisme adalah metode mengambilan kesimpulan berdasarkan logika matematika yang rasional.
Secara umum, silogisme terbagi menjadi 3 jenis, yaitu silogisme kategorik, silogisme hipotetik, dan silogisme alternatif. Sekian dari Andrika Sytindas, jurusan Ilmu Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Bapak dan Ibu sekalian. Jangan lupa subscribe.